Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang social learning theory dari Albert Bandura. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri Siti Nurmala sebagai moderator, lalu yang kedua ada Hilmi Adia Laksana, yang ketiga ada Muhammad Reva, yang keempat ada Dian Anggrani Rachmawati, dan yang kelima ada Siti Nuria Hikmah. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu tentang biografi dari Albert Bandura. Albert Bandura adalah seorang psikolog yang lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Munster, Kanada. Bandura adalah keturunan Polandia dan Ukraina. Ayahnya berasal dari Krakow, Polandia, sedangkan ibunya berasal dari Ukraina. Bandura mengambil gelar diplomanya dari Universitas British Columbia dan gelar kesarjanaan psikologinya dari Universitas Iowa. Di Iowa, dia belajar bersama Robert Searle, salah satu perintis teori belajar sosial. Pada tahun 1953, Bandura bergabung dengan Fakultas Psikologi Universitas Stanford dan berkarya di sana sampai dia pensiun. Pada tahun 1974, dia dipercaya menjabat sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau APA, lalu murid-muridnya sendiri menjuluki dia generalis modern, seorang pria dengan pengetahuan sangat luas di banyak bidang ilmu. Bandura meninggal pada tanggal 26 Juli 2021 di usianya yang ke-95 tahun akibat gagal jantung. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, kepadanya saya persilakan. Selanjutnya ada teori Albert Bandura. Teori belajar sosial adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Teori ini menganggap bahwa harus ada pemodelan yang nantinya bisa dijadikan pengamatan oleh individu yang sedang belajar. Walaupun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalamannya langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Teori belajar ini merupakan bentuk pengembangan dari teori belajar behavioristik, di mana tujuan utamanya menekankan pada perubahan perilaku. Pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan, imitation, atau permodelan, modeling. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Prinsip teori belajar sosial. Yang pertama, reciprocal determinism, yaitu pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik secara terus-menerus antara kognitif, tingkah laku, dan lingkungan. Seseorang akan menentukan atau memengaruhi tingkah lakunya dengan mengontrol lingkungan. Tetapi orang tersebut juga dikontrol oleh kekuatan lingkungan tersebut. Yang kedua, beyond reinforcement. Bandura memandang bahwa setiap unit respon sosial yang kompleks harus dipilih-pilih untuk dibangun kembali satu persatu. Maka bisa jadi orang tersebut malah tidak belajar apapun. Reinforcement penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus-menerus atau tidak. Akan tetapi hal ini bukanlah satu-satunya pembentuk tingkah laku. Yang ketiga, self-regulation. Teori belajar tradisional sering terhalang oleh ketidaksenangan atau ketidakmampuan seseorang dalam menjelaskan proses kognitif. Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri atau self-regulation, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Selanjutnya di sini ada fase-fase. Fase-fase dibagi menjadi 4. Yang pertama, fase perhatian. Pada fase ini, individu akan memperhatikan model atau sesuatu yang mereka observasi. Hal yang akan diperhatikan biasanya hal-hal menarik, unik, terkenal, dan sesuai dengan minat mereka. Yang kedua, fase retensi. Fase retensi ini merupakan fase di mana individu harus mampu
hal-hal yang sudah mereka amati. Melalui pengamatan itulah diharapkan mereka mampu belajar dan mendapatkan hasil yang baik. Yang ketiga ada fase reproduksi. Pada fase reproduksi ini terjadi umpan balik yang nantinya bisa mengarahkan individu pada perilaku yang diinginkan. Umpan balik ini tidak hanya ditujukan bagi hal-hal yang sudah benar, melainkan hal-hal yang tidak benar. Dan yang keempat ada fase motivasi. Fase motivasi merupakan fase yang terakhir menandai keberhasilan teori pembelajaran sosial. Pada fase ini, individu akan menirukan hal-hal berkesan dari pengamatan yang mereka lakukan. Mereka beranggapan bahwa setelah meniru, akan muncul penguatan atau reinforcement dari dalam diri masing-masing. Contohnya, penguatan itu bisa diberikan dalam bentuk pujian, piala, nilai, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada eksperimen Bandura. Bandura pernah membuat eksperimen menggunakan boneka yang diberi nama Bobo. Pada eksperimen tersebut, anak-anak diminta mengamati perilaku kasar dan agresif orang dewasa terhadap boneka tersebut. Lalu, saat anak-anak diminta untuk bermain bersama boneka Bobo, mereka menirukan tindakan agresif yang dilakukan oleh orang dewasa yang dilihatnya. Eksperimen itu merupakan contoh yang menunjukkan bahwa teori ini mudah untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bandura menyatakan bahwa untuk belajar, seseorang tidak harus selalu memperoleh reinforcement, bahkan hanya dengan melihat ia sudah bisa belajar. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.